saya punya kan seperti ini. Ya, yang tadi saya kirim, umpamanya rubrik holistik skor kurang dari 20. Di sini kriterianya kan kriterianya lebih ke teknik gitu ya, rancangan disajikan teratur, tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Istilah-istilah kriteria penilaian ini bisa kita tentukan berdasarkan si dosen itu sendiri. Umpamanya kurang, range-nya 21 sampai 40, disajikan secara teratur, namun sedikit masih kurang, ada masalah. Nah, masalah sedikit dan kurangnya itu kita kasih catatan kayak itu. Kenapa nggak bisa kasih nilai kurang? Nah, pada panjang huruf apanya itu kurang. Jadi kita bisa menilai berdasarkan rubrik kriteria penilaian atau rubrik range skor penilaian baik, cukup baik, kurang, kurang baik. Itu kalau dia berdasarkan kelompok ya, maksudnya kalau kelompok kemudian dia suruh buat suatu tema atau model dalam kondisi apa, lalu kemudian saling diskusi, kita hanya mencatat saja gitu kan, sehingga nilainya 80, di sini 60, karena hanya kita yang tahu kan panjang pendeknya bahasa atau kan salah pengucapannya itu, dan yang penting ada catatan di akhir bahwa dia dapat nilai segitu karena itu apa kurang apanya atau kurang apanya. Biasanya langsung penilaian secara langsung. Kalau bahasa lebih banyak penilaiannya penilaian dia memang penilaian secara langsung. Kelas dia apa, ketika dokumentasi, ketika dia berbicara dengan satu tema percakapan, lalu kemudian karena dia sifatnya bukan, kalau proyek agak susah memang kita ngebayangin proyek atau kasus, tapi kalau kita membicarakan dalam keseharian ada suatu metode percakapan dalam sebuah bahasa, itu menjadi suatu hal yang penting. Kita bisa menilainya menggunakan rubrik. Ya, jadi untuk sementara jawaban saya cancel dulu Ibu ya. Moga-moga insya Allah minggu depan kita ketemu diskusi khusus ilmu kalam. Khusus ilmu kalam. Supaya tidak, kalau saya jawab sekarang dan salah, salahnya nular. Benar, karena memang tujuannya kan di sini kita harus nilai capai kita di mahasiswa saya harus bisa ngomong, itu yang diutamakan gitu ya kan. Jadi kalau proyek kayak gitu lah, saya lihatnya gimana, mereka mungkin juga akan tahu, oh saya lebih bicara. Kalau kita nggak dengar mana kita tahu itu benar kalau pas mereka. Jadi kayak mata kuliah saya itu kayak agak susah juga untuk terapkan hal-hal yang tadi disampaikan, gimana caranya. Jadi aku tahu misalnya kalau kayak kerja di belakang saya, dia dipantaunya gimana, karena yang diutamakan itu lisan mereka. Saya harus tahu cara mengucapkan mereka, cara penggunaan kosakata itu mereka udah tepat nggak, cara penggunaan itu benar-benar lupa di mata kuliah yang saya ampuh. Begitu Pak. Baik, kita lanjutkan ke topik setelah kita menyusun RPS, bagaimana kita mengevaluasi mahasiswa jika kita menggunakan kasus atau PJPL. Jadi secara teoritis dan di dalam PDTP itu ada 6 komponen penilaian mahasiswa. 6 komponen penilaian mahasiswa. Ini adalah komponen pertama, aktivitas partisipatif. Ini kenapa namanya itu dari titiknya? Kenapa enggak participative activities? Artinya keaktifan mahasiswa, keaktifan mahasiswa. Nah, rubriknya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. NPM kali udah NPM. Ada 10 indikator. NPM kan. Itu skalanya skala Likert 1 sampai 3. Dari paling kecil 1, paling gede 3. Tinggal dibaca nomor mahasiswa berapa, tinggal. Ini kita kasih tahu ke mahasiswa dulu. Ini harus dikasih tahu. Jadi PR
PL, CPL, CPNK, bagaimana cara penilaian itu transparan, akuntabel, kredibel. Tidak ada hal-hal yang kita tutupi pada mahasiswa. Dan ini bisa diakses oleh publik. Ini harus bisa diakses oleh